pemerintah kelihatannya menyatakan terus akan membiayai COVID. Padahal yang dibiayai bukan COVID. Yang dibiayai adalah tetap jalan tol, kereta api cepat, ibu kota baru, dan dibungkus seakan-akan COVID. Jadi agak aneh, jadi kita, karena DPR sudah tidak ada, maka semua anggaran dibungkus COVID. Apa maksud mereka membungkus semua anggaran itu ke dalam COVID? Karena di dalam undang-undang menyatakan apabila anggarannya itu atas nama COVID, maka bebas dari tuntutan pidana. Mohon izin, moderator, saya mau menayangkan beberapa slide. Boleh saya jadikan co-host, Bapak? Oke. Ya. Saya ingin memberikan angka-angka apa yang dikatakan oleh Pak Ahmad Yani tadi dan Pak Din Samsudin, bagaimana oligarki kekuasaan dipraktekkan dalam APBN. Angka-angkanya saya akan berikan, dan APBN itu digunakan apa saja dan sudah berapa kali diubah tanpa DPR tahu, bahkan tanpa siapapun yang tahu. Nah, saya coba mengangka-angka saya katakan implementasi undang-undang corona dalam penyusunan APBN, termasuk nanti uang-uang itu dibagi kemana saja, itu akan saya jelaskan supaya pemahaman kita sama semua bahwa memang sudah terjadi oligarki kekuasaan. Sekarang menurut saya negara ini mungkin masih namanya republik, tapi lebih prakteknya adalah kerajaan, karena apa yang dikatakan oleh presiden, diinginkan presiden, langsung diimplementasikan oleh Menteri Keuangan dan disahkan, dan itu atas izin daripada DPR melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Nah, jadi menurut saya insinyur betul, tapi paham betul bagaimana negara ini kok sensitivitas sebagai para politisi, mahasiswa, dosen, ilmuwan, semua hilang. Sehingga saya katakan, saya melepaskan semua posisi saya dalam pemerintahan, hanya ingin berjuang untuk meluruskan kembali cita-cita proklamasi ini, karena semua pihak diam. Semua pihak diam. Alhamdulillah masih ada yang mau ngobrol-ngobrol untuk melihat apa terjadi penyimpangan. Jadi saya menyampaikan praktik penyimpangannya. Teori hukumnya tadi udah pasti teman-teman paham semua. Kita lihat sekarang di APBN kita lihat sejak APBN 2020. APBN 2020 ini adalah yang dibentuk di tabel pertama, yang dibuat berdasarkan sebelum ada Undang-Undang Nomor 2. Ya, kita lihat pendapatan negara dikatakan 2.200 triliun. Kemudian Perpres 54 ini bulan Mei. Jadi dirubah lagi bulan Mei, kemudian bulan Juni Perpres 72 2020. Kita lihat perubahannya betul-betul, bahwa coba lihat saja pendapatan diturunkan, memang turun sekali dari 2.200 triliun di APBN asli menjadi sekitar 1.700 triliun. Belanja dinaikkan dari 2.500 triliun menjadi 2.700 triliun. Sehingga defisit utang itu awalnya DPR-nya itu hanya 307 triliun, sekarang Perpres 54 naik dalam waktu sebulan 853 triliun, kemudian bulan Juni dinaikkan lagi menjadi 1.039 triliun. Artinya dengan demikian maka pembiayaan utang naik dari awalnya di baris paling bawah 351 triliun, kemudian dinaikkan tanpa sepengetahuan siapapun, mungkin mimpi-mimpi saja seorang presiden atau menteri keuangan. Di Perpres 54 dinaikkan menjadi 1.006 triliun, kemudian Perpres 2 dinaikkan lagi 1.220 triliun.
Nah, ini betul-betul bentuk oligarki kekuasaan yang tanpa siapapun tahu, maka dia boleh melakukan apa saja. Jangan heran nanti kalau menyatakan akan ada utang tambahan utang 2.000 triliun. Karena di Perpres di Undang-Undang Nomor 2 2020 itu menyatakan bahwa defisit itu minimal, lucu kan? Minimal 3%, boleh lebih, boleh 100% defisitnya. Nah, ini kita tahu bagaimana dari angkanya. Yang kedua yang paling bahaya adalah bahwa di dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pengambil kebijakan bebas dari tuntutan pidana. Kerugian yang ditimbulkan dari daripada pelaksanaan undang-undang ini adalah bukan kerugian negara. Jadi sangat aneh bahwa suatu penyelenggaraan negara sudah aman walaupun dia mungkin melakukan pelanggaran hukum apapun. Jadi saya menggugah semua pihak, apakah cara seperti ini diteruskan? Coba bayangkan, tanpa bilang babi bu kepada rakyatnya, dia menaikkan utang 4 kali lipat di tahun 2020 dari 351 triliun menjadi 1.200 triliun, 1.220 triliun. Dan kita tahu utang yang dicarikan ini adalah utang yang bunganya sangat tinggi. Bunganya tinggi. Negara-negara lain bunganya hanya 1-2%, kita di atas rata-rata 6% per tahun. Nah, apakah kita diam melihat semua ini? Saya hanya menggugah masyarakat untuk melihat angka-angka ini. Kemudian kita lihat. Nah, APBN 2020 memang menargetkan pendapatan itu bahwa pendapatan memang turun, tapi saya nggak yakin betul. Saya ini ini adalah data-data yang kami olah dari Institut Harkat Negeri. Perkiraan kami bahwa utang itu mungkin sekitar 1.500 triliun. Kenapa utang ini berlebih? Nanti saya jelaskan. Karena pemerintah kelihatannya menyatakan terus akan membiayai COVID. Padahal yang dibiayai bukan COVID. Yang dibiayai adalah tetap jalan tol, kereta api cepat, ibu kota baru, dan dibungkus seakan-akan COVID. Jadi agak aneh, karena DPR sudah tidak ada, maka semua anggaran dibungkus COVID. Apa maksud mereka membungkus semua anggaran itu ke dalam COVID? Karena di dalam undang-undang menyatakan apabila anggarannya itu atas nama COVID, maka bebas dari tuntutan pidana. Bebas dari tuntutan pidana. Jadi anggaran-anggaran apapun dibungkus sebagai COVID. Saya kasih contoh paling aneh. Membayar utang ke Pertamina, membayar utang ke PLN, utang pemerintah ke Pertamina, membayar utang ke pemerintah ke PLN, itu juga dimasukkan ke COVID. Memberikan penyertaan modal negara atau bantuan talangan kepada PT Kereta Api Indonesia untuk mempercepat pembangunan kereta api Cina. Kereta api Cina itu karena memang kereta api Cina, Jakarta-Bandung, itu juga dikatakan COVID. Memberikan penyertaan modal negara kepada BUMN yang menyelesaikan jalan tol yang rugi, itu juga dikatakan COVID. Mudah-mudahan dengan saya mengemukakan ini tidak ada lagi pejabat yang melaporkan saya ke dalam karena saya mengemuka angka-angka ini. Coba lihat, kita lihat dari pendapatan. Pendapatan awalnya, pendapatan penghasil pajak itu awalnya total penerimaan pajak awalnya diperkirakan APBN 2020 1.800 triliun, 1.865 triliun. Perpres 54 diturunkan menjadi 1.400 triliun, 1.462 triliun. Perpres 72 itu bulan Juni itu 1.404 triliun. Saya belum yakin bahwa tidak ada lagi Perpres yang mengubah APBN ini. Bisa saja nanti akan tambah lagi, utang naik lagi. Karena awalnya kan 351, kemudian ke 1.000, kemudian 1.200. Jadi akan naik terus. Nah, sekarang belanja negara. Belanja negara awalnya kita lihat realisasi belanja negara 2019 itu 1.400 triliun.
APBN 2020 dinaikkan menjadi 1.683 triliun. Kemudian tahun Perpres 54 itu 1.859 triliun. Kemudian Perpres 5 belanja pusat itu 1.935 triliun. Kita lihat belanja total. Belanja negara awalnya 2.300 triliun. Kemudian realisasi 2019 2.300 triliun. APBN 2020 yang disahkan oleh DPR 2.540 triliun, Perpres 54 dinaikkan menjadi 2.603 triliun, dan Perpres 72 dinaikkan 2.700 triliun. Jadi seenaknya saja menaikkan. Saya puluhan tahun membahas di DPR, menaikkan anggaran itu sangat susah. Ini karena tidak ada lagi pembahasan, apalagi menaikkan utang. Menaikkan utang itu susah sekali menaikkan utang karena pasti DPR menanyakan akan ngutang kemana dan lain-lain. Nah, ini jadi menurut saya sekarang ya ini sudah negara kerajaan, bukan lagi negara republik. Pernahkah kita mendengarkan angka-angka itu dibahas oleh manapun? Tapi dan saya katakan, kalaupun ini bukan negara kerajaan, maka inilah praktek nyata oligarki kekuasaan sedang dipraktekkan antara partai-partai lewat DPR dengan pemerintah yang berkuasa. Inilah praktik oligarki kekuasaan. Nah, kita lihat tambahan belanja Perpres itu naik mencapai. Tambahan belanja ini naik sebenarnya adalah karena ada tambahan karena COVID, tapi tidak mau memotong anggaran yang bukan karena COVID. Oke? Sehingga anggaran naik. Kalau seandainya pemerintah dengan rela mengurangi legasi pribadi tanda kutip, menghentikan dulu pembangunan jalan tol, menghentikan dulu pembangunan pelabuhan, bandara, kemudian ibu kota baru, mungkin anggaran tidak perlu naik, belanja tidak perlu naik, sehingga utang tidak perlu naik. Yang aneh adalah bahwa anggaran naik yang dibungkus COVID, tapi semua rakyat menderita di bawah karena tidak menyentuh rakyat. Karena memang yang ditambah adalah percepatan jalan tol, pembangunan kereta api cepat yang dibungkus COVID. Nah, rakyat tidak mendapatkan apa-apa. Bansos diberikan dalam bentuk barang. Yang terjadi adalah barang-barang itu dibeli dari industri, sehingga jangan heran bahwa penghasilan Indofood naik sejak COVID, karena bantuan dibentukkan dalam bentuk produk-produk Indofood, bukan produk pisang, bukan produk ikan, bukan produk. Nah, jadi menurut saya dana puluhan triliun itu gelontorkan ke rakyat, jangan dipakai untuk belanja-belanja untuk produk-produk industri. Nah, itulah penyimpangan menurut saya. Jadi apa yang dikatakan Pak Din Samsudin tadi, keadilan sosial sudah diabaikan. Yang penting bahwa sekarang adalah bahwa belanja harus tinggi demi legasi-legasi yang ingin dicapai, bukan lagi kepentingan rakyat. Kita lihat defisit APBN, ya defisit yang dimiliki pemerintah ini silahkan dikopi sejak 2004 itu memang naik terus. Dan saya ingat betul bahwa bagaimana Presiden Jokowi dulu dengan Pak JK di periode pertama, bahwa saya tidak akan ngutang. Apa yang terjadi? Semua utang pemerintah dan utang BUMN meningkat 2 kali lipat dibanding dengan pada saat beliau menjadi presiden. Jadi 6-7 presiden sebelumnya mengakumulasi utang setengah, hanya 5 tahun presiden sekarang melipat gandakan utang pemerintah dan utang BUMN dengan bunga yang sangat tinggi. Nah, ini rasio utang terhadap PDB, kita lihat sekarang 38,5%. Awalnya 2019 30, dulu sudah bawah 25. Perlu saya jelaskan di sini bahwa indikator ini tidak terlalu baik digunakan, tidak terlalu layak digunakan. Karena kenapa? Tax ratio kita itu hanya setengah dari tax ratio dari negara lain. Negara lain boleh menggunakan rasio utang terhadap PDB karena tax ratio-nya 20%.
kita hanya 9% lebih. Jadi maksudnya kalau tax ratio kita di bawah 10%, harusnya kita tuh maksimum tax ratio-nya, rasio utang PDB-nya hanya 30%, bukan 60%. Karena tax ratio-nya setengah dari tax ratio daripada negara-negara normal. Kita tax ratio-nya sangat-sangat rendah, hanya 9,3%. Pasti bertanya, kenapa tax ratio rendah? Selalu dikatakan rakyat tidak bayar pajak. Saya menyatakan bahwa para cukong kekuasaan menghindar dari pajak itu sebagian besar. Oke, ini saya pikir saya masuk sedikit terakhir ini bahwa ini adalah ada istilah program pemulihan ekonomi nasional. Nah, inilah yang dibungkus dengan COVID. Nah, ini Perpu nomor 1 dan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2020 sudah dinyatakan bahwa ada program pelaksanaan pemulihan ekonomi nasional yang minggu lalu sedang ditunjuk pelaksananya adalah koordinatornya adalah Menteri BUMN Pak Erick Thohir, kemudian yang ketua Satgasnya adalah mantan wakil Menteri BUMN adalah Budi Gunawan Sadikin. Nah, kita lihat kemana saja dana-dana itu digunakan yang dibungkus ke COVID. Apakah betul ada ke rakyat? Oke, kita lihat. Ketentuan umum dalam PP tentang PEN, pemulihan ekonomi nasional, ada 4. Adalah penyertaan modal negara, PMN. 2, penempatan dana yang dilakukan oleh pemerintah. Yang ketiga adalah investasi pemerintah. Dan keempat adalah penjaminan. Oke? Perjalanan negara, saya sudah paham ini beberapa yang diberikan dalam rangka bukan sama sekali terkait dengan COVID. Itu penyelesaian jalan tol, penyelesaian kereta api cepat, dan lain-lain. Oke? Penempatan dana ini perlu diawasi karena dana ini akan ditempatkan di bank umum dan ini adalah yang biasanya berpengalaman dekat ke bank adalah para cukong juga. Bukan usaha-usaha kecil dan menengah di bawah. Itu kita harus khawatir penempatan dana. Investasi pemerintah ini juga perlu lihat bahwa apakah akan memberikan manfaat karena investasi ini kita tahu bahwa saya katakan tadi sebagian besar atau hampir seluruh biaya COVID. Biaya COVID awalnya itu 400 triliun, kemudian naik 667 triliun, kemudian naik 900 triliun lebih. Itu naik tanpa kita tahu. Tapi apa isinya? Itu tadi dia hanya dibungkus. Nah, sekarang investasi pemerintah ini kita harus tahu bahwa utang biaya COVID yang 900 triliun itu berarti ditutupi semua dari utang. Utang tadi kan 1.200 triliun, digunakan COVID 900 triliun. Sekarang dengan bunga 6-7% dari utang, terus pemerintah menginvestasikan dengan bunga 3%, berarti pemerintah, negara rugi, rakyat rugi sebesar 3%. Jadi rakyat kena 2 kali, membayar bunga tinggi dari utang, kemudian membayar kerugian karena investasi. Belum masuk risikonya loh ya. Nah, penjaminan menurut saya ini agak bisa diawasi nanti. Nah, itulah saya pikir share saya tentang bagaimana praktek oligarki kekuasaan dijalankan berbasis pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang saya katakan ini adalah gerakan oligarki yang mengobjektifkan kepentingan subjektif dengan berbungkus corona. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.